Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sumsel siapkan market khusus produsen MBG untuk menjaga stok barang dan menstabilkan harga sembako di pasaran. Pemprov Sumsel memastikan stok bahan pangan aman hingga awal tahun 2026. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Minggu 16 November 2025. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sumsel siapkan market khusus produsen MBG untuk menjaga stok barang dan menstabilkan harga sembako di pasaran. Banyak masyarakat mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Sebagian warga mengkaitkan kondisi ini dengan program makan bergizi gratis atau MBG yang membeli kebutuhan sembako dengan jumlah besar di pasaran, sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditi seperti telur, daging ayam, wortel, dan kentang. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada ketersediaan barang bagi masyarakat umum. Untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan terus melakukan berbagai langkah pengendalian. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang merugikan masyarakat, terutama pada komoditi yang paling banyak dibutuhkan. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Sri Masnun menjelaskan bahwa salah satu langkah yang diterapkan adalah menyediakan toko penyeimbang. Toko ini diperuntukkan sebagai pusat pembelian bagi para produsen MBG sehingga mereka tidak lagi harus berbelanja di pasar umum. Mekanisme tersebut sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Oki yang dinilai cukup efektif. Salah satu ada Perumda Bendes dulu kalau nggak salah kalau di Oki. Jadi mereka itu sudah diminta untuk membeli. Nah, kita juga di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang itu sudah ada wacana seperti itu. Makanya dibukalah kita koperasi merah putih sedang dibentuk sekarang ini. Nah, diharapkan di sebulan nanti MBG itu akan membeli kebutuhan mereka di koperasi. Nah, tetapi koperasi ini kan bukan hal yang membentuknya itu sedang lagi dalam proses berjalan. Ditambahkan Sri bahwa keberadaan toko penyeimbang ini diharapkan dapat mengurangi persaingan antara produsen MBG dan masyarakat dalam mendapatkan sembako. Meski masih dalam tahap persiapan, pemerintah optimis pasar khusus yang dikelola melalui Koperasi Merah Putih dapat berjalan optimal. Selain itu, Palembang sebenarnya telah memiliki satu pasar khusus yang dikelola Perumda Pasar, namun masih belum maksimal. Pemerintah berharap keberadaan pasar khusus nantinya benar-benar mampu menjaga ketersediaan sembako bagi masyarakat, terutama telur dan daging ayam sebagai salah satu komoditi utama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan stok bahan pangan di Sumatera Selatan aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan stok bahan pangan pokok di wilayahnya aman hingga awal tahun 2026. Meski demikian, langkah antisipatif terus dilakukan dengan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM untuk menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Rozwan Effendi mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi lapangan bersama pemangku kepentingan guna mencegah gejolak harga. Menurutnya, secara umum harga bahan pokok masih stabil. Bawang merah, bawang putih, telur, dan juga ayam justru mulai turun. Hanya cabai merah keriting yang sedikit naik karena faktor cuaca dan penurunan produksi. Stok daripada bahan pokok kita, insya Allah itu cukup. Dan ini kita lakukan rutinitas karena kita selama 9 tahun pasti menghadapi itu. Dan tahun-tahun kemarin juga berkat kerjasama kita semua, itu tidak ada yang kenaikan signifikan, semuanya tercukupi dan semuanya tersedia. Dan kita berharap akhir tahun ini juga seperti itu. Gerakan Pangan Murah dijadwalkan berlangsung dari pertengahan hingga akhir November. Program ini menjadi langkah nyata Pemprov Sumsel bersama instansi terkait untuk menjaga keseimbangan harga serta daya beli masyarakat. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Memasuki musim tanam padi, aktivitas pertanian di Kabupaten Banyuasin mulai kembali menggeliat. Di Desa Meramata, para petani sudah bersiap sejak pertengahan Oktober untuk menghadapi masa tanam yang jatuh pada pertengahan November. Memasuki masa tanam padi tahun ini, para petani di Desa Meramata, Kecamatan Banyuasin 1 mulai bergerak cepat melakukan serangkaian persiapan. Aktivitas di area persawahan tampak meningkat sejak pertengahan Oktober lalu ketika petani mulai mengolah lahan dan menyiapkan bibit padi. Di sepanjang Jalan Belitung, Desa Meramata, para petani tampak sibuk meratakan tanah menggunakan alat berat. Bibit padi yang telah disemai sejak pertengahan Oktober kini berusia sekitar 1 bulan dan dinyatakan siap tanam pada pertengahan November ini. Salah satu petani, Wuljina, mengatakan bahwa seluruh proses dipercepat agar penanaman dapat dilakukan tepat waktu. Setelah penanaman, menurut Wuljina, petani akan memberikan pupuk NPK Ponska sekitar 2 minggu kemudian untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Upaya perlindungan tanaman dari serangan hama tikus juga sudah disiapkan, yakni dengan penggunaan racun jenis Kopit Plus yang dicampur bersama padi lalu disebar di pinggir sawah. Anak padi. Dari anak padi bisa apa? Lagi dicabut, langsung ditanam. Kapan sih gitu? Aja hari Sabtu besok tanamnya. Oh, sebulan ya? Sebulan. Para petani berharap panen musim tanam kali ini dapat memberikan hasil yang baik. Mereka juga mengharapkan harga gabah bisa menembus lebih dari Rp6.000 per kilogram agar mampu menutup biaya modal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Tim JRC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Dari dunia olahraga, sebanyak 1.863 peserta mengikuti Sriwijaya Ranao Grand Pondo 2025 yang dilepas Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Oku Selatan Abu Sama Sabtu di Plaza Icon Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung. Ajang sport turis yang telah digelar sejak 2018 ini kembali menarik minat pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia dengan rute mengelilingi Danau Ranau sepanjang 34 km. Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa merupakan kegiatan rutin pemerintah provinsi dan daerah dalam mengenalkan serta mengembangkan potensi wilayah Sumatera Selatan. Ia juga menilai penyelenggaraan tersebut tidak hanya menghadirkan antusias peserta, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal, terutama sektor UMKM dan pariwisata. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Klub Sumsel United, Ci Ujang, memompa semangat Laskar Juaro jelang pertandingan melawan Persiraja Banda Aceh. Presiden Klub Sumsel United Ci Ujang melihat langsung persiapan tim dan memberikan semangat serta motivasi kepada pelatih maupun pemain saat berlatih di lapangan baseball Jakabaring Sport City, Palembang kemarin. Kedatangan Ci Ujang untuk memberikan motivasi kepada tim jelang keberangkatan Laskar Juaro ke Nangro Aceh Darussalam menghadapi Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan pertandingan pekan ke-11 kompetisi Pegadaian Championship 2025-2026 Selasa nanti. Dalam kesempatan itu, Ci Ujang memberikan instruksi kepada jajaran staf pelatih untuk selalu menjaga motivasi pemain dan tim dokter untuk menjaga kesehatan pemain Sumsel United agar bisa tampil maksimal di setiap laga. Anak-anak ini sehat, lancar, dan mainnya harus sportif. Diingatkan terus oleh Bapak Presiden harus sportif untuk memajukan persepak bolaan di Indonesia ini. Kalau kita balas dendam, ini jahat, nanti kita jahat, ini mukai kita mukai ini, pelanggaran kita harus pelanggaran, udah nggak akan maju-maju persepak bola Indonesia kalau kita saling dendam. Yang penting kita skip kalau memang strategi inisiatifnya kadang-kadang tidak sengaja pelanggaran, ya itu kan bukan sengaja, ataupun kadang-kadang karena kecapean ada itu ya seluruh pemain kita juga normal. Tapi itu yang akan datang ini memang sengaja dari. Ci Ujang juga memberikan apresiasi kepada jajaran staf pelatih, pemain dan official tim atas pencapaian yang berhasil diraih pada 2 pertandingan sebelumnya melawan Garuda EX FC dan Persikat Depok.
karena berhasil meraih kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain. Ciujang berpesan kepada pemain untuk selalu menjaga kesehatan, menunjukkan permainan terbaik dan selalu bermain dengan sportif. Riana Pridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini, diantaranya Sumsel siapkan market khusus produsen MBG untuk menjaga stok barang dan menstabilkan harga sembako di pasaran. Pemprov Sumsel memastikan stok bahan pangan aman hingga awal tahun 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.